Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Fitri. Saya dari kelompok 2 Perbandingan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem hukum Anglo-Saxon, kemudian bagaimana perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon, kelebihan dan kekurangan sistem hukum Anglo-Saxon, dan juga bagaimana sih perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Teman-teman, sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum berdasarkan jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya. Jadi sistem hukum Anglo-Saxon bisa disebut juga sebagai sistem hukum common law. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Selain negara-negara di atas, juga beberapa negara menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon bersama dengan sistem hukum adat dan agama seperti Pakistan, India, dan Nigeria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi teman-teman, dalam perkembangannya sistem hukum Anglo-Saxon ini terbagi menjadi dua, yakni hukum privat dan hukum publik. Hukum privat, yang pertama hukum privat. Hukum privat itu ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Dan yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ini mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan masyarakat dengan negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Anglo-Saxon. Jadi kelebihan dari sistem hukum Anglo-Saxon yaitu bahwa Anglo-Saxon tidak tertulis memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Dan juga kekurangan dari sistem hukum Anglo-Saxon sendiri yaitu unsur kepastian hukumnya kurang terjamin dengan baik. Hal ini dikarenakan dasar hukum yang digunakan diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Dan juga teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental. Jadi kedua sistem ini sebenarnya memiliki perbedaan, antara lain yaitu yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon yaitu hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara, tetapi sistem hukum kontinental itu bisa mengenal sistem hukum peradilan administrasi. Dan juga yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon ini dikembangkan melalui praktek prosedur hukum, sedangkan sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern dikarenakan perguruan tinggi melakukan kajian, menjadi modern maksudnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaruh sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon terhadap sistem peradilan di negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, pada dasarnya para praktisi hukum di Indonesia itu banyak yang berpendapat bahwa sistem hukum common law atau Anglo-Saxon berpengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia, terutama di bagian peradilan. Dalam sistem hukum common law, hakim di pengadilan menggunakan prinsip pembuat hukum sendiri dengan melihat kepada kasus-kasus dan fakta-fakta sebelumnya atau case law atau judgment law. Pada hakikatnya, hakim berfungsi sebagai legislatif sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum atau penemuan hukum baru. Dan hakim dihimbau untuk mengikuti putusan hakim yang sebelumnya. Inilah cikal bakal lahirnya jurisprudensi bagi sistem hukum peradilan di Indonesia. Kemudian ada pun beberapa pengaruh dari sistem hukum common law terhadap sistem peradilan di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu dari segi pemerintahan. Sistem common law telah mempengaruhi pembentukan badan-badan pemerintahan seperti MK dan MA. Yang kedua, dari segi peradilan, pengaruh sistem hukum common law telah membuat terbentuknya pengadilan-pengadilan khusus yang sistem peradilannya secara tidak langsung memakai sistem Anglo-Saxon. Yang ketiga, dari sumber hukum. Walaupun telah dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum utama di negara kita, tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa menutup mata bahwa sumber hukum paling utama dan paling terjunjung tinggi di negara kita ini dianut oleh semua lapisan masyarakat adalah jurisprudensi atau lebih dikenal dengan nama lain sebagai hukum kebiasaan atau adat yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon yang telah tertuang dalam buku Replita yang menjadi acuan sistem hukum di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dari pengaruh hukum Eropa kontinental Anglo-Saxon terhadap sistem peradilan di negara Republik Indonesia.
Walaupun sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari sistem hukum common law atau Anglo-Saxon telah mempengaruhi beberapa aspek dalam sistem hukum di Indonesia. Yang mana pengaruh dari sistem hukum Anglo-Saxon ini atau common law ini telah membawa beberapa dampak dari pengaruh tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, dampak common law terhadap badan lembaga yudikatif atau lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, meskipun ada perbedaan sistem hukum antara sistem common law dengan sistem hukum Indonesia yaitu civil law. Namun kedua sistem hukum ini telah menunjukkan kesamaan-kesamaan di antara keduanya, khususnya di lembaga yudikatif antara common law dan civil law terkait pelaksanaan tugas dan pengangkatan hakim di lembaga yudikatif. Dampak dari pengaruh sistem hukum common law terhadap pembentukan lembaga peradilan di Indonesia, lembaga peradilan di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh sistem hukum common law atau Anglo-Saxon dalam segi penerapan maupun pelaksanaannya di lapangan, meskipun ada perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental. Namun pada perkembangannya di lapangan, hukum perdata termasuk hukum kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa bisnis Indonesia telah menggunakan sistem hukum common law. Tidak hanya di lapangan hukum perdata, pada bagian hukum lainnya, sistem hukum Anglo-Saxon semakin mempunyai pengaruh besar terhadap sistem Eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia, yang membawa beberapa dampak dalam peradilan di Indonesia, antara lain pembentukan pengadilan khusus CLS dan class action. Kemudian teman-teman, kesimpulan dari presentasi saya yaitu bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengambil hukum-hukum pada penjajahan dengan asas konkordanti ternyata tidak seluruhnya menggunakan sistem hukum penjajah secara murni, yaitu sistem hukum kontinental penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki adat istiadat sendiri-sendiri. Tiap suku mempunyai hukum adat juga, dan hukum adat ini juga yang mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah sistem hukum Islam yang juga menjadi dasar berlakunya hukum Indonesia. Selain ketiga sistem di atas, ternyata sistem hukum di Indonesia juga telah terbukti mulai dipengaruhi oleh sistem hukum common law. Baik teman-teman, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian presentasi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Devi Safitri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.